mayoritas kegiatan kita untuk acara syukuran tahun baru dan perencanaan sepanjang tahun 2023. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji dan syukur kembali kami ucapkan kehadiran Tuhan, di mana pada sore hari ini menyertai dan melindungi kami, memberikan kami nafas kehidupan dan kesehatan hingga kami bisa berkumpul di aula ini, di kepastoran ini, untuk merayakan acara syukuran tahun 2023, sekaligus untuk merencanakan kegiatan-kegiatan kami, khususnya para pengurus lingkungan DPP di pastoran wilayah ini, agar bisa menjadi pengurus lingkungan yang sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami percaya ya Bapak, masih banyak teman-teman kami yang sedang menuju kemari. Kiranya kasih selalu menyertai dan melindungi mereka hingga bisa tiba di tempat ini dalam keadaan sehat. Begitu juga kami yang ada seluruhnya di sini, selalu Kau sertai dan berkati hingga kami juga bisa merayakan dan merumuskan kegiatan-kegiatan berikutnya hanya untuk memuliakan dan memuji nama-Mu saja. Begitu banyak proses yang sudah kami lalui dari tahun-tahun yang lalu hingga pada tahun ini. Terima kasih Bapak atas segala penyertaan hingga kami bisa melaluinya dengan penuh ucapan syukur dan berkat bagi setiap umat di lingkungan kami masing-masing. Ya Bapak, inilah doa kami persembahkan padamu melalui perantara Putramu Yesus Kristus, Juru Selamat setiap ini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikan, tuntunan dan bimbingannya kepada kita hingga pada saat ini kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati para pastor Fadil kebetulan ada di sini, Pastor Tamis nanti di Medan ada pertemuan community, dan hanya kami berdua di sini. Kemudian yang saya hormati anggota DPP A, para Gembala yang baik Bapak, kemudian pengurus DPP gereja paroki, dan para pengurus lingkungan gereja paroki Gembala yang baik Bapak dan saya cintai. Selamat tahun baru untuk kita semua. Kita sudah lalui tahun baru dengan penuh sukacita, dan kita sekarang memasuki tahun baru ini. Semoga kita tetap semangat dalam tugas dan pelayanan kita. Hari ini kita akan mengadakan syukuran memasuki tahun baru. Sekaligus juga kita akan mencoba melihat program-program yang nanti akan kita laksanakan di tahun 2023 ini. Selain itu juga mungkin kita sedikit mengevaluasi semua kegiatan-kegiatan kita di tahun 2022 yang lalu. Kami merasa bangga dan merasa senang bahwa semua lingkungan selama ini aktif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di gereja, terutama pada saat perayaan Ekaristi, baik sebagai petugas mengambil bagian dalam tugas perayaan Ekaristi, maupun juga memberikan apa yang
terbaik untuk gereja kita ini. Dan kami berharap di tahun 2023 ini kita tetap semangat dan juga tetap memberikan yang terbaik untuk pelayanan di gereja para kepala yang baik. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan nanti kita akan melihat mungkin program-program yang sudah kita lakukan, kemudian yang nanti akan kita buat, dan memang mereka sudah buat di sini. Tapi yang terakhir yang saya mau katakan, yang terakhir yang dibuat di gereja kita ini, terutama sound system. Sound system kita itu sudah kita buat, dan yang membuat sound system itu orang dari Medan. Saya kurang tahu berapa biaya semuanya, ada 120 juta saya kira. 120 juta, semua ada ujian. Maka saya berharap bahwa sound system ini kita jaga bersama-sama. Jangan lagi ada yang kotak-katik pergi ke sana untuk mungkin bermain-main dengan alat sound system ini, supaya terjaga suaranya. Dan mungkin nanti kami akan gembok dia jika tidak akan ada yang mengganggu sound system ini. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, terima kasih banyak atas kehadiran kita dalam syukuran tahun baru 2023 untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Dan Pastor Vikaris, para Bapak Ibu anggota DPP, Bapak Ibu pengurus lingkungan, dan juga bagi rekan-rekan DPP yang sudah hadir di sini. Karena masih suasana tahun baru, kita sampaikan dulu selamat tahun baru kembali ya. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Terima kasih Bapak Ibu. Lebih dari apa yang sudah disampaikan Pastor, kami pertama mengucapkan terima kasih kepada kita semua pengurus lingkungan yang sudah melaksanakan tugas pelayanan liturgi atau petugas liturgi malam minggu dan minggu pagi dengan situasi yang sangat terbatas mungkin, atau sangat harus mempersiapkannya dengan sangat berat. Karena kita lalui selama tahun 2022 baru kita full ibadat yang bisa dikatakan dengan bebas. 2 tahun kita bergelut dengan COVID. 2 tahun pula kita kurang mengalami suasana seperti ini. Kita laksanakan tahun 2022 di awal. Hari itu hanya beberapa pengurus lingkungan yang hadir ya. Di dalam sini kita buat, mungkin karena masih situasi kita menjaga-jaga kesehatan, maka kami maklum. Maka pada hari ini kembali kami gerakan ini, kita ingin menjalin silaturahmi kita, mau melihat atau mengevaluasi apa yang kurang barangkali tahun 2022 supaya kita perbaiki dan kita tingkatkan tahun 2023 ini. Program kita pun mungkin hanya beberapa poin di tahun 2022 selain program dari DPP dan program dari Keuskupan Agung Medan yang harus kita laksanakan di paroki ini. Misalnya pesta nama pelindung atau pesta-pesta yang lain kita laksanakan dengan cara sederhana barangkali, tidak terlalu meriah. Mudah-mudahan dengan situasi sekarang, apalagi masa COVID kan sudah ada pencabutan sistem ini harus PKM
tetap kita diharapkan harus menjaga kesehatan kita dengan memakai masker, tapi nyatanya sudah mulai kita makin bebas supaya kita semakin bebas beribadah di gereja. Kalau beberapa tahun yang silam mungkin kita masih batasi 5, dari 3, 5, kemudian sekarang sudah semakin banyak yang satu bangku bisa bahkan 8. Sangat kita syukuri ini. Maka ini sebenarnya yang mau kita syukuri juga pada hari ini, sudah menjauh dari negara kita nantinya COVID 100%, maka kegiatan kita pun sudah bisa kita laksanakan 100%. Ini yang kita harapkan. Maka pada saat ini, selain kita melakukan syukuran ini, kami sangat mengharapkan atau mengevaluasi tugas-tugas kita selama tahun 2022. Mudah-mudahan kita bisa memberikan masukan, bisa membuat yang terbaik ke depan. Apa yang nanti kita programkan lagi bisa terlaksana dengan baik. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran kita. Mungkin penyambutan panitia kecil kurang memuaskan, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sekian dan terima kasih. Selamat tahun baru. Sedang kita lalui, harus kita akui, dengan segala upaya kita sudah melaksanakan tugas kita sebagai lingkungan di dalam petugas liturgi, lalu kita mengikuti ibadat. Nah, di sana sini mungkin ada yang perlu kita diskusikan bersama dan kita usulkan untuk kita perbaiki di tahun 2023. Salah satunya tadi Pak Roko sudah sampaikan bahwa gereja kita baru memiliki sound system yang baru. Nah, ini juga boleh kita evaluasi, ya. Karena kita duduknya menyebar, Bapak dan Ibu, ada yang duduk di depan, ada yang di tengah, ada yang paling belakang. Nah, apakah pengalaman kita beberapa minggu ini suara pastor sudah cukup jelas, ya, bacaan sudah cukup jelas kita dengar? Nah, ini juga menjadi bahan evaluasi untuk kita, ya. Terkadang kan misalnya seseorang itu hanya duduk di depan, maka suaranya sudah cukup jelas. Ini kan kita sudah hadir beberapa orang, mungkin kita duduknya menyebar, ini juga bisa menjadi bahan evaluasi untuk kita. Begitu Bapak Ibu, dan yang lain juga. Apa yang mau kita laksanakan di tahun 2023 ini untuk kemajuan kita bersama. Maka kami beri kesempatan kepada kita, Bapak Ibu, suster, untuk memberikan usul evaluasi untuk kita bersama. Kami persilakan. Hormat pastor kami, para suster, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Saya kira banyak, kalau kita jujur, banyak yang harus kita perbaiki, khususnya di gereja kita ini. Tidak bisa kita pungkiri. Kenapa saya mengundurkan diri? Pertama adalah tentang area parkir yang sederhana-sederhana saja. Saya beberapa waktu yang lalu sudah mengusulkan area parkir supaya betul-betul dibuat akses lah. Suatu ketika kejadian apapun itu bisa ada akses keluar masuk. Jadi dibikin tanda mungkin. Jadi betul-betul seperti sekarang ini kan, khususnya kalau hari Sabtu, malam Minggu dan Minggu pagi di samping gereja itu penuh kereta. Jadi itu orang baik. Jadi sesuatu harus kita pikirkan efek yang terjeleknya. Jadi saya usulkan itu pertama. Yang kedua, pengamatan saya tentang sound system. Sound system tadi pastor dan ketua DPGP mengatakan sudah diganti yang baru. Tetapi pengamatan saya kelihatannya masih kurang. Apa speakernya kurang banyak, atau sound systemnya, settingnya, tuningnya kurang pas. Jadi atau mungkin pendengaran saya yang kurang mungkin, karena faktor U, ya. Jadi nggak tahu bapak-bapak ibu yang lain, saya kira perlu untuk perbaikan sedikit. Terus yang ketiga, selama masa COVID kita ada program dulu, kalau nggak salah Manopo Data.
untuk para dato segala macam, khususnya untuk kita yang di lingkungan, karena kita langsung yang bersentuhan langsung dengan umat. Terus terang saya pribadi orang Batak kurang mengerti ada Batak, lagi pada Batak di Pulau Batak. Jadi dulu waktu COVID itu sudah diprogramkan, tapi waktu itu saya kira tidak mengena sasarannya, karena secara online kalau nggak salah seperti itu, ada pastor yang membuat suatu bahan di-sharekan ke kita, terus terang kurang mengena. Jadi mumpung karena sekarang masanya udah nggak bebas seperti semula, saya usulkan kalau bisa diadakan lagi. Ini usulan saya. Saya kira itu aja. Terima kasih. Beberapa bulan yang lalu di lingkungan Santo Agustinus terjadi pengangkatan ketua oleh pastor paroki karena ketua dari Santo Agustinus sudah almarhum. Lalu di situ kita membentuk suatu rapat kecil bersama dengan pengurus dari beberapa lingkungan yang ada di Jalan Temuan. Dari hasil keputusan rapat diputuskanlah bahwa ada 8 kakak yang akan bergabung ke lingkungan Santo Agustinus. Salah satunya adalah kami, dan sekarang Bapak Bobi sebagai ketua di situ. Tetapi yang terjadi setelah surat edaran yang sudah dibagikan oleh parokus ke setiap pengurus, khususnya kepada ketua lingkungan yang ada di Jalan Tombuan, umat yang telah tertera namanya dan sudah ditandatangani oleh parokus tidak bersedia ke lingkungan Santo Agustinus. Apa alasan mereka tidak bersedia? Sampai sekarang kami tidak mengetahuinya. Dan yang terjadi di lapangan, lingkungan yang 8 orang tadi yang sudah diputuskan harus berpindah ke lingkungan Santo Agustinus selama 1 putaran tidak diizinkan atau tidak diberikan pertanyaan di rumahnya. Tetapi setelah berlanjut ke 8 orang tersebut, ada beberapa orang, saya rasa hanya 1 yang tinggal di lingkungan Santo Agustinus, 7 bertahan kembali di lingkungan Santa Agnes. Jadi mohon pencerahan kepada parokus bagaimana dengan pendataan yang sudah diputuskan bersama dengan para pengurus yang ada di lingkungan tersebut. Apakah memang bebas pindah lingkungan atau memang adakah arahan dari parokus ke-7 orang yang sudah ditetapkan sebagai lingkungan Santo Agustinus tersebut bebas memilih lingkungan? Terima kasih. Lalu yang kedua, terkait dengan APP dan aksi Natal. Biasanya beberapa tahun yang lalu, setiap hasil yang sudah dikumpulkan ke paroki ada laporan ke setiap lingkungan. Siapa saja lingkungan yang sudah menyetor dan berapa jumlah uangnya, dan nama-nama dari setiap anggota lingkungan tertera dikirimkan ke setiap lingkungan. Jadi mohon untuk kedepannya supaya terkait dengan hasil aksi Natal dan APP kita kemarin, supaya ada nanti dikirimkan lampirannya ke setiap lingkungan. Mana tahu masih ada lingkungan yang sampai saat ini belum menyetorkan ke paroki. Sekian dan terima kasih. Selamat sore, Pastor, dan untuk kita semua. Mengingat kita ini gereja paroki, jadi setiap
lingkungan bertugas, kami perhatikan kebersihan gereja kita. Kalaulah itu seminggu sekali yang dibersihkan oleh umat, gereja kita begitu besar, saya rasa tidak efisien, karena umat kan bergabung dua lingkungan yang malam sama yang pagi, itulah yang membersihkan. Tapi kalau untuk sekedar menyapu, mungkin bisalah itu umat kita libatkan. Tapi sekeliling gereja kita, gak usah dulu di luar, di dalam, itu lawa-lawa apa semua saya rasa nggak terjangkau oleh umat. Jadi saran kita, perlulah kebersihan atau petugas kebersihan di dalam gereja. Itulah saran kita untuk kebersihan lingkungan di gereja. Karena kalau umat saya rasa tidak terjangkau, hanya menyapu lantai mungkin bisa lah seminggu sekali. Tapi kalau untuk jalusi apa semua mungkin nggak bisa. Tapi kalau ada petugas yang kita kunjung mungkin tak dari umat, nah ini pun bisa juga menciptakan lapangan kerja juga bagi umat kita. Kalau terkait dengan sound system, tadi sudah ditarakan juga, saya rasa sebagus apapun sound system yang kita beli, contohnya kalau saya lagi kunjung untuk petugasnya, saya rasa nggak bisa karena saya bukan ahlinya. Jadi saya rasa diambillah satu teknisi yang menguasai sound system kita, jangan banyak tangan. Nah, jadi segala sesuatunya dialah yang mengetahui. Jadi ikutlah dia membeli. Kalau kita beli baru pun ikutlah siapa yang kita kunjung untuk menangani sound system itu. Nah, jadi segala sesuatunya dialah yang mengerjakan, kurang terang, kurang apa semua, kita kunjunglah teknisi. Jadi jangan banyak tangan, itulah saran saya. Sekian dan terima kasih. Pertama yang saya ingin sampaikan adalah mengenai masalah petugas liturgi, terutama lektor dan pemazmur. Harapan saya di sini bahwa para petugas DPGP memikirkan cara agar para petugas lektor dan pemazmur menjadi lebih baik lagi. Menurut saya caranya adalah kita semua yang bersedia menjadi petugas dibimbing, dilakukan pengalaman agar mereka mengerti dasarnya, akarnya lektor pertama itu seperti apa. Maksud saya lebih mengenal sejarah profesinya di atas mimbar, seperti pertemuan sebelumnya dengan pengurus dari Uskupan Agung Medan. Yang saya ingat adalah bahwa lektor dan pemazmur tidak boleh menjadikan dirinya sebagai pusat perhatian. Artinya para umat, petugas dan pemimpin pastor dipimpin oleh satu roh, tidak menjadi pemecah perhatian dari dandanannya, dari nyanyiannya, dari caranya membaca dan berjalan. Menurut saya semua memang harus dilatih, diajari secara dasar. Menurut saya yang paling penting tekankan adalah pengetahuannya secara sejarah. Jadi semoga dilakukan pengajaran bagi kita semua yang ingin bertugas, agar kita lebih mengenal profesi kita sebagai apa di atas panggung. Kalau masalah dirijen bukan bagian saya menurut saya, tapi juga perlu diperhatikan agar kita semua memuji Allah, melakukan penyembahan kepada Allah menjadi lebih hikmat dan tidak terpecah karena mencuri perhatian masing-masing. Yang kedua, mohon maaf sebelumnya, harapan saya betapa eloknya kalau kita membuat satu salib di depan ini atau di belakang sana ada salib, agar kalau nanti ruangan ini menjadi ruangan selanjutnya mengadakan rapat dan pertemuan, kita sama-sama melihat Kristus dan mengingat Kristus dalam ruangan ini. Terima kasih. Sekian. Mari ya. Terima kasih buat
Pastor, buat DPP dan buat kita semua yang ada di sini. Dari saya sebagai tambahan saja untuk yang bertugas dari kami Santa Maria Kecamatan Santa Maria, minta para yang bertugas itu yang malam minggu itulah yang hari minggunya juga, karena selama ini jadi repot, baik itu di masalah kebersihan maupun itu bunga altar. Kadang kita harus menghubungi yang, kalau kita tugas malam minggu, kita harus menghubungi yang bertugas hari minggu. Nah, kalau kita tugas hari minggu, kita harus menghubungi yang malam minggu. Dan kebersihannya juga malah mungkin bukan hanya di lingkungan kami, mate-mate di Nauju, iya. Jadi kalau misalkan lingkungan Santa Maria yang tugas hari minggu, ada yang tugas malam minggu yang lain, kadang yang ini nggak ikut kebersihan. Jadi kadang kok kita aja kata umat kami lingkungan Santa Maria, kok umat kita aja, umat yang lain kemana gitu. Jadi kalau memang udah tegas oleh malam minggu itu hari minggu, itu yang tugas hari minggu, jadi kan satu tanggung jawabnya gitu. Jadi umat itu pun mungkin nggak merasa ngedumel gitu, kok kami aja. Terus itu yang pertama, yang kedua, yang jadwalnya, kalau misalkan kita berapa lingkungan gitu. Jadi kalau misalkan dalam 1 tahun itu lingkungan Santa Maria entah itu 5 kali, ya lingkungan yang lain pun 5 kali lah gitu. Jadi biar adil, sama-sama enak. Jadi umat yang lain pun, kalau kayak mana ya Pastor ya, umat itu kadang kami yang di lingkungan, kami yang ditanya terus, kok kita aja yang kebersihan, katanya, kok kita aja yang macam-macam lah. Terus itu yang kedua, yang sekarang yang ketiga. Terus tadi enggak rotinya cukup. Jadi lupa saya. Oke, terima kasih banyak. Beberapa hari minggu ini saya lihat satpam sampai duduk menunggu orang yang datang untuk ke gereja dengan alasan untuk menertibkan. Jadi hal itu pernah saya usulkan, kita buat seperti yang di mall-mall itu, ada semacam garis batas yang mana untuk kereta dan yang mana untuk mobil. Lalu yang di pinggir ini juga dipasang garis kuning, sehingga kalau mobil pastor pun dari sini tidak ada halangan karena sudah ada garis itu masuk ke dari kami. Terima kasih. Usianya ini yang kurang tertib. Saya udah berapa sering saya alami itu, biarpun sekali-sekali bawa mobil. Justru orang ini sekarang perlu kita tekankan. Kalau memang dia mau agak lama di gereja, silakan parkirnya agak disudutkan aja dulu. Jadi orang yang mau cepat bisa lancar keluar. Saya udah berapa kali itu pengalaman saya di parkiran. Jadi kita tekankan aja, dan kita pun yang di sini semoga bisa tertib. Untuk pengaturan parkir, tadi saya mendengar dari masukan dari Pak Halawa buat garis. Jadi ini saya rasa cukup baik ya. Jadi untuk parkir, pada awal parkir atau pada awal jam-jam masuk untuk parkir, kita buat garis yang mengarah untuk ke belakang. Jadi jangan diberi masuk ke arah samping atau ke arah yang tidak kita izinkan terlebih dahulu. Jadi mereka semua nanti akan berurut untuk ke belakang. Kalau sudah ada garis itu, jadi kita nggak usah harus marah-marah atau bersih tegang, cukup buat garis saja. Dan garis ini kalau boleh sedikit agak elegan gitu, atau jangan hanya tali plastik yang bisa untuk diangkat-angkat seperti itu. Kalau dicat Pak, mungkin nggak bisa fleksibel diangkat, digeser-geser. Maksud saya,
Jadi ketika di belakang sudah penuh, garis tadi bisa dibuka, akhirnya yang belakangan masuk untuk di samping, seperti itu berurut ya sistemnya. Saya rasa itu masukan dari saya. Terima kasih. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas berkat-Mu yang kami terima. Temuan kami ini membahas evaluasi tentang kehidupan gereja sehingga ke depan semakin lebih baik, sehingga demikian kami pun dapat memuji memuliakan nama-Mu dengan baik. Ini ya Tuhan, kami yang tidak berhenti sejenak menimba kekuatan jasmani lewat hidangan yang telah disediakan. Berkatilah makanan minuman yang akan kami santap menjadi sumber kekuatan, sumber kesehatan bagi kami, dan berkati juga saudara-saudari kami yang telah mempersiapkannya. Kami puji Engkau ya Tuhan, pemberi segala yang baik ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat makan. Saya jadi senyum-senyum dengan pengalaman ini karena kita semua pelayan Tuhan itu kan, jadi harus kita alami apapun resikonya dan yang enak dan tidak enak gitu ya. Bapak Ibu, program kita untuk tahun ini kemarin sudah kami umumkan satu di gereja, tapi tidak sempat kami umumkan malam minggu karena kebetulan kami pertemuan dengan Pastor Barden di Medan, sosialisasi bahan APP. Sebenarnya kami kejar untuk malam minggu, tapi begitu saya sampai di pintu kiri ini sudah berkat, jadi nggak sempat lagi diumumkan. Akhirnya minggu pagi baru diumumkan, yaitu mengenai tentang penerimaan katekumen. Itu sudah tadi disampaikan oleh pastor dan dijelaskan mendetail. Kemudian tahun ini akan ada penerimaan komuni pertama, yaitu tepat pada hari raya tubuh dan darah Kristus bulan Juni. Maka Juni. Jadi akan kita buat pembinaan untuk itu, untuk terima komuni ini. Maka didaftarkanlah ke pengurus lingkungan anak-anak kita yang atau dihimbau atau disosialisasikan supaya mulai kita bina, karena harus 6 bulan minimal sebenarnya ya Bapak Ibu. Kemudian ada baptis anak. Pengalaman kita tahun yang lalu, tahun 2022 ada 2 baptis selain Desember,
tapi sedikit pesertanya. Maka ada beberapa lingkungan, kapan baptis, jangan gitu lagi kan. Jadi kita buat baptis, kita sepakati dulu sekarang. Harus kita sepakati, kita buat 2 kali di bulan, selain di bulan Desember tanggal 26, di bulan berapa yang pas untuk kita buat, atau mengikuti berapa orang yang mendaftar. Kalau hanya 1-2 orang barangkali bisa baptis khusus nih pastor. Kalau ada hanya 1-2 misalnya bulan 7 atau bulan Agustus gitu. Saya kira kalau bulan 7 sudah banyak sih kalau bulan 7. Nah ini kalau banyak ini persoalan. Supaya jangan sampai beberapa tahun berturut-turut ini kan sampai 1 tahun sudah bisa. 1 tahun lah itu karena kita buat ke Desember terus. Dan itu banyak sekali. Maksud saya kalau 2 kali 1 tahun kan, entah misalnya 20 atau 10 pun itu sudah bulan Juni. Bulan Juni itu kan? Iya, bulan Juni. Oke. Juni. Tetap kita buat di bulan Juni. Jadi ada baptis anak, ada juga terima komuni. Baik. Ya, Desember dan Juni. Kemudian mengenai petugas khusus masa Paskah, hari raya Paskah dan hari raya Natal itu. Jadi seperti permintaan dari beberapa teman tadi pengurus lingkungan supaya dilatihlah yang petugas hari raya itu. Atau seperti tahun baru ini malam tahun baru nih, tahun barunya ya cukup repot kita mencari kan, karena ada lingkungan yang menyampaikan kami libur semua. Maka barangkali kita pastikan ada petugas khusus di sini, tetapi tetap lingkungan bertugas. Umat yang tinggal di sini, ya katakanlah siapa saja yang tinggal di situ, tidak semua berlibur, ya tetaplah ikut bertugas. Tugasnya apa? Kebersihan dan juga petugas kolekte, gitu. Biar tetap lingkungan itu berpartisipasi. Mana tahu juga ada yang mau membawa persembahan kan, tetaplah itu. Kemudian jadwal petugas liturgi sebenarnya sudah mau di-share atau apa, tapi karena kita pastikan soal permintaan tadi, satu lingkungan malam minggu dengan minggu pagi. Tadi sudah sepakat, tetaplah 2 lingkungan yang bertugas malam minggu dengan minggu pagi. Soal komunikasi 2 lingkungan yang membawa kebersihan dan juga mau menata bunga barangkali. Bapak Ibu, bunga tidak perlu kita buat terlalu mewah-mewah, ya kan? Sudah sepakat kita di sermon, kalau bunga apa yang ada, pokoknya hidup, tidak harus dipaksakan. Lilin sudah bebas, tidak perlu lagi lingkungan yang menanggung lilin. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian akan ada kunjungan DPDP ke lingkungan. Kami tidak akan membuat jadwal atau kita jadwal, nanti kami akan share kalau ada jadwal. Begitu aja Bapak Ibu. Kemudian soal pelatihan petugas liturgi tadi, memang ini sudah kita program juga di DPP kemarin, tapi ada lagi permintaan dari teman kita pengurus lingkungan, akan kita lakukan secara gereja paroki. Kemudian pelatihan mandok hata atau semacam seminar, karena kurang kena tahun yang lalu karena bentuk online gitu ya, kita Zoom itu kemarin. Jadi kalau memang masih sangat dibutuhkan dan diperlukan, akan kami coba hubungi dulu apakah Pastor Nenggolan ya Pastor ya, yang kemarin narasumbernya untuk mandok hati itu, kalau masih bersedia beliau, nanti akan kami share ke lingkungan. Ini barangkali yang akan kita lakukan sepanjang tahun 2023. Itu saja, mungkin nanti akan ada mengikuti program
atau TPP kita, karena TPP kita pun baru bulan ini ada sosialisasi. Kami sudah mengikutinya, pastor berdua dengan Pak Sejabat dan saya. Ada 5 tema besar, dan dari setiap tema itu ada 2 kegiatan, dan itu belum fix kita buat karena belum ada pertemuan tim TPP dengan pastor karena masih sibuk dengan kegiatan yang sudah terjadwal. Ini barangkali Bapak Ibu yang akan kita lakukan. Kita akan menyesuaikan dengan TPP dan program paroki yang sudah kita sosialisasikan waktu kita rapat paripurna. Demikian, terima kasih Pak Surma. Tahun baru, itu kan? Pertama-tama saya mau sampaikan banyak terima kasih kepada pastor dan juga Bapak Surmata dengan Sri Moreno dan semua bapak-bapak yang hadir di sini. Kami dari utusan dari lingkungan Santo Karolus mengucapkan selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Jadi sebenarnya saya bukan ketua lingkungan, tapi ya udah sepakat kita dari saya untuk mengucapkan selamat tahun baru. Mudah-mudahan ke depannya makin majulah lingkungan kita masing-masing. Banyak dari masalah-masalah dijumpai di lingkungan masing-masing. Kami pun dari tahun 80 saya sudah bagus lingkungan. Memang begitulah kejadiannya. Tapi maklumlah, semua yang mau bekerja di daerah Tuhan pasti dapat imbalan yang bagus. Jadi begitulah kami dari lingkungan. Sekali lagi saya mau sampaikan selamat tahun baru di kita semua. Terima kasih kepada DPGP yang sudah mengundang OMK untuk datang di rapat hari ini. Yang saya hormati Pastor Paroki, kemudian Pastor Rekan, dan para ketua lingkungan, pengurus lingkungan yang ada di sini. Saya mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Selamat tahun baru. Secara pribadi juga saya ingin berterima kasih kepada umat paroki Gembala yang Baik, di mana telah terlaksana pula Natal OMK Paroki pada tanggal 27-28 di Stasi Galang. Semua dukungan baik moral material, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada umat di paroki Lubuk Pakam ini. Mungkin untuk kedepannya semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, rezeki, dan tetap dalam pengharapan. Kemudian untuk OMK semoga kita cepat kanonik, ya. Nggak bosan kalian? Bertobatlah, oke? Mumpung ada orang dalam, Virgo. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan bisa berkumpul bersama di tempat ini, terkhusus para pengurus lingkungan. Kami dari DPGP, saya mewakili, mohon maaf yang mungkin selama ini banyak sekali kekurangan kami atas perhatian kami yang kurang di dalam, khususnya di dalam liturgi, apalagi liturgi, karena yang selalu kita hadapi selalu banyak masalah. Mungkin itulah salah satu kekurangan kami, dan juga dalam menghadapi Bapak Ibu, suster maupun pastor selama ini yang mungkin kami juga kurang tanggap. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya dengan tahun yang baru ini semangat kita semakin dipulihkan. Ini masih kurang semangat, makin pulih, makin lebih semangat lagi untuk menjalani tahun 2023, dan kami mohon kita kerjasama yang lebih baik, saling mendukung.
agar kita bisa juga melalui tahun 2023 ini lebih baik dari yang sebelumnya. Akhir kata, saya mewakili DPGP karena tadi Pak Ringo dan Pak Simarmata juga sudah bicara. Ya, ini pun kami serahkan juga supaya mungkin lebih ada yang mau disampaikan. Jadi untuk kali ini saya mewakili DPGP mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Begitu juga pengurus lingkungan, walaupun tidak semuanya di sini, sampaikan salam hangat kami. Semoga kita dapat bekerja sama lebih baik dan saling mendukung untuk kemajuan gereja kita, dan terkhususnya dalam pembinaan kepada rohani kita yang utama. Untuk ini kami ucapkan terima kasih. Selamat tahun baru. Kepada pengurus DPGP, kemarin dalam rapat bersama 3 pengurus ini ditanya, sebenarnya tupoksi kami di mana katanya. Jadi pertanyaan ini mungkin juga membuat ya mana wewenang, mana tanggung jawab. Jadi saya katakan dengan sistem yang dibuat oleh keuskupan bahwa paroki pastilah punya gereja paroki, dan di gereja paroki itu pastilah ada pastor paroki. Maka tidak ada lagi sebutan stasi induk, tidak ada lagi. Ini adalah gereja paroki, dan semua stasi yang 20 semua berparoki di sini. Itu adalah stasi itu adalah seperti stasiun cabang. Galang, Petapahan, Pramunya itu cabang dari ini. Maka kalau dipakai konsep yang dulu ada stasi induk yang ada pengangernya, maka dengan sendirinya penganger di sini adalah pastor paroki. Nah, karena pastor paroki sebagai gembala, pemimpin gembala di wilayah ini mengurus semuanya, bukan hanya di sini umat di Pakam, tapi secara keseluruhan dalam konteks paroki, maka perlu ada yang membantu. Itulah yang disebut DPGP, pengurus yang bertiga, dan mereka pun sebenarnya bagian dari DPPH. Jadi sebenarnya semua ini adalah dalam kolegalitas Dewan Pastoral, baik DPPH, Dewan Stasi, Dewan Raya, Dewan Lingkungan. Nah, tapi mereka bertiga ditunjuk oleh pastor paroki untuk secara khusus mengurus gereja paroki ini. Nah, itu tupoksi mereka. Jadi yang berkaitan dengan segala program, hal-hal yang perlu dibenahi, mau dibuat pembaruan, mereka tidak bisa mengambil kebijakan sendiri tanpa berbicara terlebih dahulu dengan pastor paroki. Baik, itu yang sebenarnya hanya untuk penegasan supaya semua juga kita sama-sama mengerti di mana wewenang ketiga pengurus gereja kita ini. Baru kemudian yang berikut hanya sekedar mengulangi kembali apa yang sudah kita sepakati dan atau yang sudah disampaikan ketika paripurna. Untuk setiap lingkungan harus membuat program, sekurang-kurangnya menerima atau melaksanakan perayaan misa lingkungan 3 kali dalam setahun. Berarti kurang lebih 4 bulan. Jadi supaya pengurus lingkungan mengkoordinir atau mengkondisikan nanti 4 bulan ke depan di mana. Tadi Pak Siringo pernah mengusulkan dilemparkan aja dulu ke umat, siapa yang bersedia. Boleh juga sistem itu, tapi dilihatlah temponya kan, jangan setiap bulan pula kan gitu loh. Jadi sekurang-kurangnya, bukan harus 3 kali, bolehnya lebih 3 kali. Yang penting ditanyakan pastornya. Itu di luar dari misa khusus. Misa khusus itu adalah seperti misa arwah, pemberkatan rumah, misa rekop, itu tidak masuk dari situ. Yang misa biasa itu yang minimal 3 kali dalam setahun. Kemudian ada pengurus mengatakan, apakah harus makan pastor? Tidak pernah dikatakan harus makan. Itu adalah ya kebijakan dari pengurus dan juga bekerjasama dengan tuan rumah atau umat yang menjagui. Ya, tidak pernah diwajibkan harus makan. Ya, penguruslah, umatlah yang mengkondisikan bagaimana. Hanya diberitahukan ke pastor
Saya sering berdua istri, pernah ke lingkungan, saya pikir ada makan, saya nggak makan dari rumah. Rupanya nggak makan, ya kelaparan lah saya. Jadi kalau misalnya artinya ya saya mengerti lah. Saya harapkan pengurus lingkungan ya mengerti. Artinya pastor, misal jam 19.30 tidak ada makan pastor ya. Oke baik, terima kasih. Saya berarti bisa makan di rumah dulu. Gitu ya. Artinya diberitahu dengan terus terang kepada pastor. Kalau misalnya bisa jam 7 tapi tidak ada makan, kita supaya saya makan dulu atau pastor makan dulu atau di rumah supaya nanti tidak kelaparan. Atau yang lingkungan pun nanti gelisah. Udah makan ya pastor, mau jawab udah susah kan? Kan mau jawab pun udah jam 8:30 kita hanya udah makan ya tadi pastor, tapi kita lihat ada persiapan bagaimana mau kita katakan? Kan berbeda. Banyak hal yang sudah kita bicarakan tadi, mulai dari sarana dan prasarana yang ada di gereja kita sampai dengan CU dan sampai dengan lingkungan-lingkungan yang ada di gereja paroki kita ini. Sebenarnya kita ini satu rayon sebenarnya. Atau kalau dikatakan saya bisa katakan setiap lingkungan yang ada di gereja pusat ini sebenarnya satu stasi seperti yang dikatakan. Misalnya lingkungan yang terkecil di sini mungkin lingkungan Santo Agustinus ya, berapa kakak? Kakaknya 15 pastor. 15 kakak, oke 15 kakak. Jadi status kasih misalnya di Sibaganding itu hanya 9 kakak, atau di Parlobaran itu hanya 9 kakak. Maka kalau dikatakan tadi 15 itu sudah satu stasi. Apalagi kalau sudah 40 atau 30 kakak di sebuah lingkungan, maka sudah disebut sebagai satu stasi. Maka ada rencana, tapi nanti kami akan membahas dalam di DPP